Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Halo, saya Pendeta Marcel. Yuk ikutin keseruan sepanjang hari bersama dengan saya. Let's go! Yo viewers, kali ini kita berkesempatan mengikuti kegiatan Pendeta Marcel Sairang di sela-sela syuting untuk program rohani salah satu channel di bawah naungan MNC Channel. Bicara soal sosok pemuka agama tampan satu ini, rasanya bisa dikatakan kalau Pendeta Marcel mendapatkan berkah popularitas lantaran viral di sosial media. Bicara tentang awal keviralan 4, kita sudah berburu takjil. Dan itu saya bawakan di dalam khotbah. Dan tanpa disangka, itu dalam waktu singkat views-nya itu di sosial media langsung semua platform itu, semua akun itu jutaan. Mulai saat itulah diundang di banyak podcast, diundang di banyak acara TV, dan saat itulah saya menjadi pendeta industri. Bila kita membahas soal negara kita tercinta, Indonesia, tentunya kita akan diingatkan pada keragaman, sikap toleransi, serta saling menghormati antar sesama. Pada momen Ramadan lalu, Pendeta Marcel telah menunjukkan adab yang luar biasa sebagai seorang pemuka agama. Indonesia sebenarnya orang-orangnya tuh bisa setoleran itu. Indonesia orang-orangnya tuh sebenarnya mayoritasnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan inilah yang menjadi dorongan saya dan bersama dengan teman-teman yang lain, Habib Jafar, Bante Dira, dan beberapa tokoh agama yang lain, untuk yuk kita menggaungkan terus bahwa apapun agama kita, apapun latar belakang kita semua bersaudara, kita keluarga satu bangsa Indonesia. Lantaran terlanjur populer, kira-kira sesibuk apa ya aktivitas pendeta yang telah mendapat label pendeta industri ini sekarang? Kalau bicara tentang jadwal yang padat, puji Tuhan ya, karena makin dikenal banyak orang, undangan makin banyak, kemudian ya jadwal makin padat. Makanya puji Tuhan ada tim-tim pelayanan yang membantu saya sekarang. Jadi mereka membantu di tim pelayanan, mereka juga menjadi tim di dalam dunia industri. Kalau setelah Natal, aktivitas pendeta adalah persiapan untuk tahun baru. Jadi memang itu full padat banget. Jadi abis Natal langsung disambut dengan tahun baru. Dan biasa tahun baru itu ada banyak acara, ada banyak ibadah yang dilaksanakan dan pendeta kembali diundang. Meski berprofesi sebagai seorang pemuka agama, namun Pendeta Marcel terasa begitu menyenangkan dan luas saat berada di depan kamera. Layaknya seorang entertainer yang telah lama berkecimpung di dunia hiburan tanah air, siapa sangka ternyata inilah perjalanan hidup pria asal Sulawesi Tenggara tersebut. Saya merantau dari Manado ke Jakarta tahun 2007 dan dalam proses perjalanannya saya berkecimpung dalam dunia entertain. Dan ketika tahun 2011 akhirnya saya bergabung di sebuah boy band dan akhirnya sampai di tahun 2012, 2013 sempat solo karir dan lain sebagainya. Akhirnya dari 2014 saya memutuskan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dalam proses kehidupan yang Tuhan izinkan, akhirnya saya meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi seorang pendeta sampai hari ini. Sebagai pendeta kekinian, Pendeta Marcel rupanya tahu betul cara menyampaikan materi khotbah agar pesannya sampai di hati para jemaahnya. Tentunya bicara tentang cara, itu tentunya setiap orang mungkin punya penilaian, punya pendapat masing-masing ya. Tapi saya sebagai seorang dosen homiletika atau ilmu berkhotbah, saya punya pemahaman bahwa inti dari ilmu homiletika atau ilmu berkhotbah adalah apa yang disampaikan itu masuk dan diterima oleh jemaat, oleh orang yang mendengarkan. Karena percuma kita khotbah begitu baik tetapi tidak sampai kepada jemaat Tuhan. Nah makanya salah satu cara yang digunakan hari-hari ini adalah dengan jokes atau humor. Karena ketika ada jokes atau humor, orang cenderung bisa menerima diri kita, menerima seorang hamba Tuhan dan termasuk apa yang disampaikan. Sehingga ketika firman itu disampaikan, itu akhirnya bisa tertanam dan menjadi rema di hati yang mendengarkan. Tak hanya menyoal materi khotbah saja yang jadi perhatian Pendeta Marcel saat tampil di depan jemaah. Ada satu poin penting yang jadi perhatian. Kira-kira apa ya? Tentunya saya sebagai seorang pendeta, biasanya di gereja kami kita menggunakan jas untuk
para hamba Tuhan atau para pendeta. Dan saya juga akan tetap seperti biasa menggunakan jas. Paling kalaupun ada variasi mungkin di warna dasinya ya, mungkin merah atau mungkin hijau ataupun mungkin Mejiku Hibiniu, mungkin kita mau variasi ya, yang pasti sesuai dengan tema. Tetapi saya pengen mungkin ya di tahun ini saya akan bervariasi, mungkin akan khotbah pakai baju santa gitu ya. Ya, tapi yang tidak berewokan ya, karena berat banget nih. Itulah kira-kira ya. Tentunya sukacita luar biasa karena akhirnya Tuhan kasih kesempatan lagi untuk menikmati Natal tahun ini. Dan saya percaya sukacita Natal boleh menjadi bagian bagi semua orang yang menyaksikan video ini. Dan harapan saya damai Natal boleh dirasakan oleh semua orang, dan harapan saya Indonesia semakin damai, Indonesia semakin indah, Indonesia semakin menjadi tempat yang nyaman untuk sama-sama kita tinggali. Oke, saya Pendeta Marcel Serang mengucapkan selamat Natal, semoga damai Natal melimpah di hati setiap kita, dan saudara dan saya semakin menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi pribadi yang hidup di dalam Tuhan. God bless you. Viewers, tidak hanya Pendeta Marcel saja, salah satu musisi sekaligus second generation, Marsha Manopo, mulai membaktikan dirinya menjadi pelayan Tuhan. Sebagai informasi, Marsha mengawali karir dengan menjadi seorang drummer, lantaran mewarisi bakat dari ayahanda yang juga seorang penyanyi dan musisi legendaris, Jimmy Manopo. Terkait dengan skillnya di bidang musik, Marsha Manopo mulai menjadi additional drummer untuk beberapa penyanyi terkenal seperti Ello, Pinkan Mambo, Once, dan menjadi drummer di salah satu program pencarian bakat stasiun TV swasta. Di tengah kesibukannya menjadi seorang drummer, Marsha didapuk menjadi host pada salah satu program di stasiun TV swasta. Namanya pun mulai dikenal hingga ia merilis beberapa lagu pop dan rohani. Lagu Andai Saja menjadi salah satu lagu pop yang cukup terkenal di tanah air. Lagu yang menceritakan tentang harapan dan mimpi akan seseorang yang dicintai ini dirilis pada tahun 2011. Tidak hanya merilis lagu tentang percintaan, host sekaligus penyanyi ini juga menciptakan lagu-lagu rohani yang cukup populer di kalangan jemaatnya, mulai dari Dekat Bapa, Milikmu Tuhan, hingga Satu Selamanya. Lagu-lagu yang berisi pesan tentang kasih Tuhan, iman, dan harapan ini membuat Marsha Manopo dikenal hingga saat ini. Secara perlahan Marsha mulai meninggalkan pekerjaannya di dunia entertain dan memilih fokus menjadi seorang pendeta serta pendiri Kingdoms Ambassador Community yang dikenal dengan KAC. Dulu keluarga gua belum bertobat, jadi bokap kerja jarang di rumah, nyokap gua juga masih belum percaya Tuhan Yesus. Jadi gua kurang pengenalan akan namanya Tuhan Yesus. Secara dari lahir gue Kristen, tapi gue sama sekali nggak menjalani kehidupan gue sebagai orang Kristen. Gue jatuh sakit dan di situ gue ngerasa udah, karena gue jarang dapat perhatian dari bokap, jadi gue bilang ya udah terserah deh, sakit aja dah. Jadi gue ngerasa nggak ada sedihnya sama sekali. Cuman ada satu tante gue bilang, Marsha, kamu mau nggak kalau misalnya papa disembuhin, tapi kamu harus melayani Tuhan. Itu gue dalam hati ya gue bukan berdoa yang kusuk, tapi gue bilang ya udah, kalau misalnya emang benar bokap gue sembuh, keluarga gue dipulihkan, gue mau melayani Tuhan. Gue bilang gitu, gue pengen melayani Tuhan. Singkat cerita, dan emang Tuhan Yesus baik ya, bokap gue disembuhin, dan nyokap gue dari yang gak percaya sama Tuhan Yesus, dia jadi percaya. Dia dulu seorang muslim, dan dia sekarang percaya sama Tuhan Yesus, dan keluarga gue dipulihkan. Dan sejak saat itu gue mulai melayani. Viewers, pasti udah gak asing lagi nih dengan VJ Daniel. VJ Daniel atau kerap dikenal dengan Daniel Mananta ini cukup sukses di dunia entertainment. Gaya bicaranya yang khas dan penuh semangat membuat VJ Daniel memiliki ciri khas tersendiri. Menjadi presenter di salah satu acara pencarian bakat yang digelar oleh stasiun TV swasta di Indonesia, membuatnya semakin terkenal hingga saat ini. Setelah sukses menjadi seorang VJ, ia pun merambah ke dunia akting dan membintangi beberapa sinetron tanah air. Meski terlihat sukses, namun tak disangka VJ Daniel memiliki
memiliki berbagai macam cobaan di dalam hidupnya. Kehidupan yang penuh lika-liku membawa dia masuk ke dalam spiritual journey. Mulai dari rasa takut kehilangan popularitas, hingga terkena tumor jinak yang membuatnya harus vakum menjadi presenter. Gue ngerasa kayak, wah enak banget ya jadi tenar ya. Bukannya apa nih, maksudnya ketika ada orang ngelihat gue lagi ngantri di restoran gitu misalnya, satpamnya langsung bilang, wah VJ Daniel kan ngapain ngantri, udah langsung aja dapat VIP. Ketika gue di economy class, tiba-tiba ada pilotnya pengen foto sama gue, langsung diajak ke business class, stuff like that. Jadi benar-benar kayak dapat privilege, dapat hak istimewa hanya karena lu terkenal, lu selebriti, lu public figure. Di situ gue benar-benar berpegang banget dan mungkin bisa dibilang gue membuat ketenaran itu sebagai Tuhan gue. Gue menyembah ketenaran. Ketika pita suara gue itu dipakai terus habis-habisan, muncullah yang namanya nodule atau benign tumor jinak gitu di pita suara gue, sehingga gue tidak bisa ngomong sama sekali. Banyaknya cobaan yang dialami oleh presenter satu ini membuatnya depresi hingga memutuskan untuk berkonsultasi kepada seorang tokoh yang memiliki karunia menyembuhkan seseorang. Meski tidak mengalami kesembuhan di hari pertama, bertemu dengan Benyamin Ratu, namun VJ Daniel merasa ada yang berubah dalam dirinya. Selesai didoain, gue balik ke mobil, nyokap gue langsung kayak BBM saat itu kan, di BB. Gimana? Suaranya balik atau enggak? Gue tidak sembuh. Jadi gue bilang belum, suara gue masih hilang gitu. Tapi ketika gue nyokap gue chat ke nyokap gue, gak tahu kenapa tiba-tiba di hati gue ada sebuah gerakan kali ya. Ada gue tergerak pengen ngomong ini, tapi nggak apa-apa Mi. Kayaknya Denny ini lagi proses penyembuhan gitu. Gue tidak mengalami kesembuhan secara fisik, gue mengalami kesembuhan secara spiritual. Itu adalah titik balik pertama gue, journey pertama gue banget, ketika gue mungkin bisa dibilang kayak disentuh hatinya oleh Tuhan. Di tahun 2020, VJ Daniel memutuskan untuk break dari panggung hiburan tanah air dan mencari secara kebetulan kala itu pandemi COVID melanda dunia. Inilah titik awal karir Daniel Mananta membuat konten di YouTube. Gue memutuskan untuk cabut pandemi. Right? Pandemi bulan Maret 2020, dan akhirnya di situ artis-artis udah pada mulai membuat YouTube gitu ya. Yeah. Nah, gue mikir, apa gue disuruh bikin YouTube? Nggak mungkin lah. Kayaknya nggak mungkin. Gue bisa mencari pembenaran kenapa gue tidak membuat YouTube channel gue sendiri. Malamnya ketika gue lagi mikir seperti itu, dia tiba-tiba voice note gue secara nggak sengaja. Dia bilang, Nil, gue nggak tahu kenapa ya di hati gue kayaknya gue nggak nyaman banget kalau misalnya gue ngomong ini ke lo gitu. Nggak tahu kenapa. Lo harus bikin YouTube channelnya, man. By the way, dia adalah orang Inggris, kelahiran India, tinggal di Sydney. Oke? Jadi, dan karena pandemi kita nggak pernah ketemuan, kita nggak pernah, tiba-tiba ya udah ngomong aja kayak gitu. Dia nge-voice note gue di WA. Perjalanan spiritual yang dialami presenter terkenal ini ialah membuat dirinya menjadi sosok yang inspiratif. Melalui podcast yang ia bangun, Daniel Mananta Network, ia berbagi pengetahuan dan pemikiran tentang perjalanan spiritual narasumbernya. Dan juga toleransi yang tinggi membuat Daniel Mananta atau VJ Daniel semakin dikenal sebagai sosok panutan, terutama bagi generasi muda. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.